Halo guys, kembali lagi di Ballad Studio. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Gulliver's Travel. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Ballad Studio. Di kehidupan ini, mungkin sebagian dari kita pernah merasa jenuh dengan aktivitas sehari-hari yang gitu-gitu aja, tanpa adanya kemajuan. Hal itulah yang terjadi kepada Lemuel Gulliver. Dia bekerja di bagian surat menyurat di sebuah perusahaan selama 10 tahun tanpa pernah naik jabatan. Kebayang gak tuh jenuhnya kayak gimana? Namun, suatu hari dia mendapatkan seorang bawahan bernama Dan. Ketika Gulliver lagi ngospek bawahannya, di tengah perjalanannya Gulliver bertemu dengan Darcy Silverman, seorang penulis traveling yang merupakan cewek idamannya Gulliver. Gulliver pun ngobrol-ngobrol santuy dengan Darcy. Hari-hari Gulliver kini semakin indah. Namun, belum genap 1 hari, tiba-tiba saja Dan dipromosikan menjadi atasan Gulliver. Ketika Gulliver termenung dengan nasibnya, dia melihat ruangan Darcy yang masih menyala. Dia pun mencoba untuk nembak Darcy. Namun, Gulliver ragu dan memutuskan untuk menjadi penulis traveling agar bisa lebih PDKT lagi. Sesampainya di rumah, Gulliver mencoba membuat sebuah artikel, tapi otaknya ngeblank. Dia benar-benar gak ada bakat buat jadi penulis. Tapi demi dapetin hati cewek idamannya, Gulliver akhirnya copy paste artikel milik orang lain dan menunjukkannya kepada Darcy. Kemudian Darcy memberi pujian kepada Gulliver karena artikelnya cukup menarik. Darcy pun menyarankan kepada Gulliver untuk sering-sering traveling agar bisa dapat inspirasi untuk membuat artikel menarik lainnya. Tapi entah apa yang merasuki pikiran Gulliver, dia malah memutuskan untuk traveling ke segitiga Bermuda. Perjalanan yang menggunakan perahu sangatlah membosankan. Gulliver mencoba mengusir rasa bosannya dengan membaca majalah hingga akhirnya dia pun ketiduran. Begitu Gulliver bangun, dia berada di tengah lautan yang ganas dan perahunya terhisap ke pusaran air yang sangat tinggi. Keesokan harinya, Gulliver sadar dan sudah terdampar di pinggir pantai. Namun Gulliver tak bisa menggerakkan badannya. Tiba-tiba, sekumpulan manusia mini menghampiri Gulliver. Salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya sebagai Jenderal Edward, seorang komandan pasukan di negeri itu. Edward menangkap Gulliver karena telah mencoba masuk ke negerinya. Gulliver pun panik dan mencoba untuk kabur. Namun Gulliver kembali tertangkap dengan mudahnya. Gulliver akhirnya dirantai dan dibawa ke hadapan Raja Theodore, Ratu Isabel, dan Putri Mary. Mereka penasaran mengapa pria raksasa itu bisa datang ke negerinya. Karena hal itu, akhirnya Gulliver tahu bahwa ia tengah berada di Pulau Lilliput. Kemudian Gulliver dipenjara di dalam sebuah gua yang terletak di tepi pulau. Ternyata Gulliver tak sendirian di dalam penjara itu. Dia berkenalan dengan seorang narapidana lain bernama Horatio. Dia dipenjara oleh Edward karena jatuh cinta kepada Putri Mary. Dan Gulliver menganggap bahwa itu adalah alasan yang sangat konyol. Horatio menjelaskan bahwa di negeri ini, orang miskin yang jatuh cinta kepada anggota kerajaan akan dianggap sebagai kriminal dan harus dihukum. Kemudian, karena ukuran tubuh Gulliver yang sangat besar, Jenderal Edward memanfaatkan Gulliver dan Horatio untuk membajak ladang. Tapi di tengah tugas membajak tersebut, kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya serangan. Ternyata itu adalah serangan dari negara tetangga bernama Blefuscian. Edward bergegas secepat mungkin untuk menyelamatkan Putri Mary. Horatio memiliki firasat bahwa Putri Mary sedang dalam bahaya serius. Lalu Horatio memohon kepada Gulliver untuk segera menyelamatkan sang putri. Dan tanpa pikir panjang, Horatio langsung melepaskan belenggu yang menahan Gulliver. Pasukan Blefuscian yang hendak menculik sang putri dikejutkan oleh tubuh raksasa Gulliver. Dan akhirnya Gulliver berhasil menyelamatkan Putri Mary dan membawanya ke tempat yang aman.
Tak lama kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya kebakaran. Gulliver berlari secepat mungkin untuk menemukan lokasinya. Dan yang terbakar ternyata adalah kastil kerajaan. Raja Theodore terjebak di dalam kastil dengan kobaran api yang sangat besar. Gulliver pun memiliki ide gila untuk memadamkan kebakaran itu. Dia membuka celananya dan menggunakan air kencingnya untuk menyelamatkan Raja Theodore dari kebakaran tersebut. Sang raja pun sangat berterima kasih kepada Gulliver karena telah menyelamatkannya. Kemudian sang raja mengundang Gulliver untuk hadir di acara perayaan. Gulliver menerimanya dengan syarat Horatio pun harus ikut serta. Acara perayaan pun digelar. Di tengah perayaan itu, sang raja dan ratu bertanya, apakah Gulliver berasal dari pulau terlarang? Gulliver pun bingung dengan pertanyaan tersebut. Kemudian Gulliver menjelaskan bahwa ia berasal dari sebuah kota yang gak boleh disebut namanya. Di kota asalnya, dia adalah pemimpin yang pemberani. Gulliver juga meminta mereka untuk mencari perahunya. Sang raja pun kemudian menawarkan untuk membangun sebuah tempat tinggal bagi Gulliver. Tanpa pikir panjang, dengan senang hati Gulliver tentu menerima tawaran dari Raja Theodore. Negara Lilliput dikenal dengan kehebatannya dalam membangun sesuatu. Mereka membangun rumah impian Gulliver dalam waktu yang sangat singkat. Tak hanya itu, Gulliver juga meminta dibuatkan teater agar bisa dinikmati oleh semua warga Lilliput. Dengan bantuan Gulliver, Horatio akhirnya bisa menemui Putri Mary dan mengeluarkan gombalan maut yang diajarkan oleh Gulliver dan berhasil memikat Putri Mary. Malam harinya, Edward berhasil menemukan puing-puing perahu dan handphone milik Gulliver. Gulliver sangat senang dengan temuan Edward dan meminta Edward untuk segera memperbaiki perahunya. Kemudian Gulliver mendengarkan voicemail dari handphonenya, yang ternyata voicemail itu dari Darcy. Darcy sangat marah dan kecewa kepada Gulliver karena Darcy menyadari bahwa artikel yang Gulliver tulis sebelumnya adalah hasil copy paste dari artikel orang lain. Hal itu membuat Darcy terkena masalah serius di kantornya. Mendengar hal itu, Gulliver pun merasa bersalah dan bersedih. Keesokan harinya terlihat Edward yang berusaha meyakinkan Raja Theodore bahwa dia harus menyingkirkan Gulliver secepatnya. Tapi Raja Theodore malah mengangkat Gulliver menjadi jenderal perang di negeri itu dan Edward menjadi wakilnya. Hal itu tentu membuat Edward emosi dan semakin membenci Gulliver. Edward pun dengan sengaja mematikan sistem pertahanan laut. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh negara Blefuscian untuk kembali menyerang. Gulliver dipanggil untuk melawan balik serangan Blefuscian. Gulliver yang tak ingin adanya peperangan, ia kemudian mendatangi Raja Blefuscian dan menyarankan agar mereka berpura-pura takut lalu kabur. Tapi sang raja menolak dan malah menyerang Gulliver dengan ratusan tembakan meriam. Tapi nampaknya serangan meriam itu hanya membuat Gulliver merasa geli, dan Gulliver dengan mudahnya mengusir armada Blefuscian dari wilayah laut Lilliput. Dengan pencapaian itu, Raja Theodore pun semakin menyukai Gulliver. Raja Theodore merenovasi kota hingga menyerupai New York sebagai hadiah. Tak sampai di situ, Gulliver juga mendapatkan servis istimewa dari kerajaan dengan membangun tempat bermain, tempat pijat, bahkan tempat potong rambut. Melihat kesuksesan Gulliver, tentu membuat Edward semakin iri. Ditambah sang putri Mary memutuskan hubungan pertunangannya dengan Edward. Karena dibakar emosi, Edward memutuskan untuk mendatangi Raja Blefuscian dan memohon untuk membantu dalam menjalankan rencana jahatnya. Ternyata Edward berencana untuk membuat sebuah robot yang terinspirasi dari majalah yang ditemukan di perahunya Gulliver. Singkat cerita, ketika negeri Lilliput tengah menggelar konser, tiba-tiba warga dikejutkan oleh suara lonceng yang menandakan adanya serangan lagi. Tak lama kemudian, sebuah mesin yang mirip tong sampah datang menghampiri Gulliver. Ternyata itu adalah mesin ciptaan Edward. Edward pun menantang Gulliver untuk berduel. Gulliver meremehkan mesin ciptaan Edward yang mirip tong sampah itu. Tapi kemudian mesin itu berubah menjadi robot raksasa yang bahkan ukurannya lebih besar dari badan Gulliver. Gulliver mencoba menjatuhkan robot itu, tapi robot itu tak bergerak sedikit pun. Kemudian Edward dengan mudahnya menarik celana dalam Gulliver dan mempermalukannya di hadapan raja dan ratu.
Karena mulai merasa kesakitan, Gulliver pun akhirnya menyerah. Ia mengaku bahwa ia sebenarnya bukanlah pahlawan, melainkan seorang pengecut. Lalu Gulliver meminta maaf karena telah mengecewakan semua orang. Pada akhirnya, Edward mengikat Gulliver pada sebuah rakit dan mengirimnya ke pulau terlarang. Edward bersama Black Ocean kini menguasai negeri Lilliput. Kemudian tak disangka rupanya Darcy pun terdampar di sana dan ditangkap oleh Edward. Horatio yang melihat hal itu kemudian berencana pergi ke pulau terlarang untuk memberitahu Gulliver. Ia berusaha meyakinkan Putri Mary untuk pergi bersamanya, tapi Mary menolak karena ia takut Edward akan menyakiti ayah dan ibunya yang kini berada di penjara. Setelah sadarkan diri, Gulliver mengira telah kembali ke tempat asalnya, tapi ternyata ia berada di tempat yang jauh lebih mengerikan. Seorang gadis bocil raksasa menangkap Gulliver dan memasukkannya ke dalam rumah boneka lalu bermain dengannya setiap hari. Gulliver yang ketakutan pun selalu menuruti semua yang diperintahkan oleh bocil tersebut. Akhirnya Horatio berhasil sampai ke pulau terlarang dan menemui Gulliver. Ia memberitahu kalau Darcy terdampar dan sudah ditangkap oleh Edward. Gulliver merasa tambah menyesal setelah tahu kalau Darcy jauh-jauh dari New York ternyata rela pergi mencarinya. Horatio kemudian meyakinkan Gulliver agar lebih berani dan percaya diri untuk menyelamatkan Darcy. Apa yang dikatakan Horatio ada benarnya. Gulliver tak mau cewek yang dicintainya disakiti oleh Edward. Mereka berdua akhirnya kembali ke negeri Lilliput menggunakan parasut dan secepat mungkin menemui Darcy di dalam penjara. Di kesempatan ini, Gulliver meminta maaf atas tindakan bodohnya dan kemudian berkata dengan jujur bahwa selama ini ia sangat menyukai Darcy dan rela melakukan apapun agar bisa dekat dengannya. Mendengar kejujuran Gulliver, hati Darcy pun menjadi luluh dan kemudian memaafkannya. Kemudian Darcy bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk bisa menolong kerajaan Lilliput? Nampaknya Gulliver memiliki sebuah ide, dan kali ini ia akan membuktikan kalau ia bukan lagi seorang pengecut. Jadi rencana Gulliver adalah kembali menantang Edward untuk berduel. Dengan sekuat tenaga, Gulliver mencoba melawan Edward, tapi nampaknya robot itu sudah di-upgrade dan dilengkapi dengan berbagai macam senjata. Melihat Gulliver yang hampir kalah, Horatio dengan berani memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam robot milik Edward dan berhasil memutus sumber daya robot itu. Kesempatan ini dimanfaatkan Gulliver untuk melancarkan serangan balik hingga akhirnya bisa mengalahkan robot Edward tersebut. Melihat keberanian Horatio, Putri Mary pun makin jatuh cinta kepadanya. Raja Theodore kemudian memberikan restu kepada mereka berdua untuk menikah. Begitu pula dengan Darcy yang terpesona dengan keberanian Gulliver. Lalu Gulliver mencoba untuk mendamaikan antara negeri Lilliput dan Black Ocean dengan menjelaskan bahwa perang itu tak ada artinya sama sekali. Akhirnya mereka setuju untuk berdamai dan mulai berdansa untuk merayakannya. Singkat cerita, kerajaan Lilliput berhasil memperbaiki perahu milik Gulliver. Dia dan Darcy akhirnya bisa kembali ke kota New York. Gulliver yang berhasil mendapatkan hati Darcy kini menikmati hari-harinya yang indah. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film Gulliver's Travel. Semoga kalian semua bisa memahami film tersebut dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Ballad Studio. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.